Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Dea. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu Dea berharap semoga kalian selalu sehat ya. Nah, tidak lupa untuk tetap semangat walau kalian masih belajar di rumah ya. Juga selalu menjalankan protokol kesehatan yang 5M itu. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Ayo kita simak baik-baik. Hari ini, anak-anak kelas 4, kita akan belajar bersama Ibu Dea mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku pada literasi 2. Pada kegiatan literasi ini, Ibu berharap kalian baca ya serta pahami makna dari sebuah teks yang akan Ibu berikan. Berikut ada teks bacaan dengan judul Kebaikan Tukang Bakso. Bacalah cerita berikut dengan seksama ya. Ayo kita baca bareng-bareng anak-anak. Teks judul berikut berjudul Kebaikan Tukang Bakso yang ditulis oleh Uti Darmawati. Ting, 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 bakso, bakso, teriak si penjual bakso. Penjual bakso mendorong gerobaknya. Gerobak bergerak ke depan karena adanya gaya dorong. Saat mendorong gerobak, penjual bakso menggunakan kekuatan otot tangan dan kaki. Ting, 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 ting. Bakso, bakso, teriak si penjual bakso itu kembali. Sesekali ia menoleh ke kanan atau ke kiri cari calon pembeli. Penjual bakso itu bernama Harno, asli Wonogiri. Harno sudah merantau di ibu kota Jakarta selama belasan tahun. Harno sudah hafal gang-gang kecil dan sempit yang ia lalui saat berjualan bakso. Harno sosok penjual bakso ulet dan tahan banting. Buktinya, ia mampu membeli rumah kecil di pinggiran kota Jakarta. Ia pun mengajak keluarga kecilnya hidup di kota Jakarta. Tinggal di kota besar berbeda dengan tinggal di desa. Harno dan istrinya harus lebih giat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sekolah anak sematawayangnya. Di persimpangan jalan, Harno melihat seseorang melambaikan tangan ke arahnya. Bergegas, ia mendorong gerobaknya lebih cepat. "Satu mangkok bang," kata anak muda itu. "Ya mas, tunggu sebentar ya," jawab Harno sambil menghentikan gerobaknya. Harno kemudian menyiapkan semangkuk bakso pesanan anak muda itu. Saat tutup panci dibuka, uap dari kuah bakso mengepul. Aroma bakso mengunggah selera si pembeli. Harno menuangkan beberapa sendok kuah ke dalam mangkuk. "Ini mas, baksonya. Silahkan dilengkapi sendiri untuk kecap, sambal atau sausnya," kata Harno dengan ramah. "Iya bang, terima kasih," kata anak muda. Kemudian ia menuangkan kecap, saus dan sambal ke dalam mangkuknya. Setelah mengaduk-aduk isi mangkuk, anak muda menyantap bakso dengan lahap. "Ini bang uangnya," kata anak muda sambil menyerahkan uang 20 ribuan. "Sebentar mas, uang kembaliannya." Harno bergegas mencari lalu memberikan uang kembaliannya kepada anak muda tersebut. "Bang, bengkel terdekat di daerah ini di mana ya?" tanya anak muda kepada Harno. "Paling dekat sekitar 2 km lagi mas," jawab Harno. Harno kemudian menjelaskan letak bengkel kepada anak muda tersebut. Anak muda mengangguk-anggukkan kepala, tanda paham dengan penjelasan Harno. "Mobil milik mas mogok?" tanya Harno. "Iya, ini bang. Sudah 1 jam saya coba memperbaiki sendiri, tetapi tetap tidak bisa menyalakan mesinnya. Saya sampai merasa lapar, lalu mengambil abang tadi," kata anak muda. "Coba saya dorong mas,"
Siapa tahu bisa menyala mesinnya. Kalau bisa menyala, Mas bisa membawa mobil ini ke bengkel terdekat, usul Harno. Abang mau mendorong mobil saya? Tanya si anak muda agak heran. Ya mau lah Mas, apa salahnya membantu? Toh jalan di kota ini datar, tidak menanjak seperti di daerah pegunungan, kata Harno. Benar bang, kalau begitu mari kita coba, anak muda itu dengan gembira. Harno mencoba mendorong mobil, anak muda itu mencoba menyalakan mesin. Harno beberapa kali mendorong mobil dan anak muda menyalakan mesin. Mobil hanya bergerak ke depan beberapa meter. Mobil bergerak karena Harno memberikan kekuatan dari belakang mobil. Mobil yang mogok dapat bergerak ke depan beberapa meter karena didorong oleh Harno. Dorongan mempengaruhi gerak mobil. Setelah dicoba berulang kali, akhirnya mobil itu bisa bergerak maju. Mesin mobil menyala. Anak muda itu dan Harno tampak gembira. Sudah menyala mas, silahkan langsung menuju bengkel, kata Harno dengan senyum kepuasan. Maaf, ini bang, uang sukarela dari saya, kata anak muda sambil menyerahkan selembar uang. Harno mengangkat kedua tangannya. Tidak usah mas, silahkan menuju bengkel. Terima kasih ya bang, terima kasih telah membantu mendorong mobil saya, teriak anak muda tadi sambil tersenyum gembira. Harno merasa senang dan lega. Harno membantu anak muda itu dengan ikhlas. Harno tidak mengharapkan imbalan dari anak muda tersebut. Ting, 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 ting. Bakso, bakso. Harno kembali memukul mangkuk sambil berteriak menarik calon pembeli. Harno mendorong gerobaknya perlahan-lahan. Harno berjalan hingga sampai di tanah lapang tepian kampung. Udara sore itu tidak begitu panas. Tampak beberapa anak bermain bola di tanah lapang tersebut. Ting, ting, ting. Bakso, bakso, teriak Harno dari tepi tanah lapang. Harno beristirahat di tepi tanah lapang. Harno memperhatikan anak-anak yang bermain sepak bola. Awalnya, bola diam tidak bergerak. Kemudian, bola bergerak karena ada pemain yang menendang. Bola tersebut dapat bergerak karena adanya gaya otot dari pemain tersebut. Saat pemain lawan hendak memasukkan bola ke gawang, kiper berhasil menangkap bola. Bola yang sedang melayang dapat berhenti dan diam dalam dekapan kiper. Harno terhibur oleh permainan bola anak-anak tersebut. Keasikan Harno menonton sepak bola terhenti. Harno menoleh ke arah sumber suara. Ser, 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 tampak anak perempuan melintas di depan Harno. Anak perempuan tersebut bermain sepatu roda. Suara itu muncul karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Kedua benda yang bergesek adalah roda sepatu dan jalan aspal. Beberapa kali anak perempuan itu melintas di depan Harno. Tiba-tiba Harno mendengar suara seperti benda jatuh. Bruk! Anak perempuan yang bermain sepatu roda itu jatuh. Harno mendekati anak perempuan tersebut. Anak perempuan itu tampak meringit menahan sakit. Boleh abang bantu dek? Harno menawarkan bantuan. Anak perempuan itu mengangguk. Harno membantu anak perempuan itu berdiri. Hati-hati ya kalau bermain sepatu roda, pelan-pelan saja. Tidak usah terlalu kencang. Harno memberi nasihat kepada anak perempuan itu. Anak perempuan itu tersenyum dan meninggalkan Harno. Bagaimana, sudah selesai membacanya? Jika sudah, selanjutnya kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Pertanyaan pertama. Siapakah tokoh utama cerita tersebut? Pertanyaan kedua. Bagaimana sifat tokoh utama ya? Yang ketiga, gaya apa yang dilakukan Pak Harno saat mendorong gerobak bakso dan mobil mogok? Yang keempat, gaya apa yang terjadi saat seseorang bermain sepatu roda? Yang kelima, bagaimana ya benda diam seperti bola dapat bergerak? Jangan lupa ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu Dia sampaikan.
Tetap semangat walaupun kalian masih tetap belajar di rumah ya. Jaga selalu kesehatan kalian. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu Dea sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.